Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan data angket. Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi. Bisa berupa pilihan ganda, skala 1 sampai 5, atau isian. Kelebihan angket yaitu efisien untuk responden yang banyak, data mudah dianalisis. Kekurangannya yaitu tidak mendalam, tergantung pemahaman responden. Contoh, untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpustakaan, peneliti menyebarkan angket berisi pertanyaan seperti seberapa puasan dengan koleksi buku di perpustakaan, 1. Sangat tidak puas, sampai 5. Sangat puas. Apakah saran untuk meningkatkan layanan perpustakaan? Nanti jawabannya seperti yang tadi guys. Sangat puas dan tidak puas. Yang selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah metode mengamati langsung objek atau aktivitas tanpa intervensi. Kelebihannya yaitu data objektif karena berdasarkan perilaku nyata. Kekurangannya yaitu tidak bisa mengetahui alasan di balik perilaku. Contohnya seperti seorang guru ingin mengetahui bagaimana siswa berinteraksi saat diskusi kelompok. Ia mengamati kelas tanpa terlibat, mencatat hal-hal seperti apakah semua siswa berpartisipasi, bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik, seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke penyajian data. Penyajian data adalah cara menyampaikan atau memvisualisasikan data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ada beberapa metode penyajian data yang bisa digunakan, baik dalam bentuk tabel, diagram, maupun narasi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai metode tersebut. 1. Tabel. Tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Ini sangat berguna untuk melihat hubungan antara data secara langsung. Contoh tabel seperti di bawah ini. Misalkan kita memiliki data tertentu jumlah petunjuk. Contoh tabel. Misalkan kita memiliki data tertentu jumlah petunjuk produk dalam 1 minggu. Nah, di sini tabel pertama itu harinya dan penjualan unitnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan unitnya 50, 40, 60, 55, sampai 70. Tabel ini membantu kita dengan cepat mengetahui jumlah pengeluaran tiap hari atau penjumlahan tiap hari. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Menggunakan elemen visual untuk menggambarkan data, contoh diagram dan fungsinya. Diagram batang. Fungsinya untuk membandingkan jumlah dalam kategori tertentu. Kalau diagram lingkaran berfungsi untuk menunjukkan proporsi atau kategori dalam keseluruhan. Dan diagram garis untuk menunjukkan tren atau perubahan data seiring waktu. Dan yang terakhir histogram untuk distribusi data dalam interval tertentu. Scaffold untuk menghubungkan antar dua variabel.
Nah, ini contoh dari yang tadi yang saya katakan. Nah, terakhir penyajian data dalam bentuk narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi adalah cara menyampaikan informasi dengan menjelaskan data secara deskriptif menggunakan kalimat. Penjelasan ini biasanya mencukupi interval data, tren, atau informasi penting lainnya. Ciri-ciri penyajian narasi. Setelah menggunakan kalimat deskriptif, data diciptakan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam. 2. Mengandung interpretasi. Tidak hanya menyebut angka, tetapi juga menjelaskan makna di balik data tersebut. 3. Fokus pada tren atau pola. Menggarisbawahi poin-poin penting seperti tren atau hubungan antara data. Narasi ini sering digunakan dalam laporan penelitian, artikel, berita, atau lain-lainnya. Contoh dalam bentuk narasi. Berdasarkan data penduduk kota X pada tahun 2024, total jumlah penduduk mencapai 37.700 jiwa. Kelompok umur 25 sampai 54 tahun merupakan kelompok terbesar dengan total 14.700 jiwa, terdiri dari 7.200 laki-laki dan 7.500 perempuan. Kelompok umur 0 atau 0 sampai 14 tahun memiliki jumlah 9.800 jiwa, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok 15 sampai 24 tahun yang berjumlah 7.200 jiwa. Sementara itu, kelompok umur 55 tahun ke atas adalah yang paling sedikit, yakni 6.000 jiwa, dengan perempuan mendominasi sebesar 3.200 jiwa dibanding laki-laki sebanyak 2.800 jiwa. Dari data ini, terlihat bahwa perempuan memiliki jumlah lebih besar dibanding laki-laki di hampir semua kelompok umur, khususnya pada kelompok usia produktif 25 sampai 54 tahun. Hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja perempuan yang signifikan di kota X tersebut. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.